Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun menjalankan aktivitas di rumah saja. Ya, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu mengenai prinsip umum dari toksikologi. Yang akan dipelajari di sini yaitu mengenai absorpsi, distribusi, dan ekskresi dari toksikan. Jadi sama saja prinsipnya dengan obat mengalami proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, toksikan pun melalui tahapan ini gitu ya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, mari kita bahas dulu mengenai proses absorpsi. Jadi proses absorpsi dari toksikan itu bisa terjadi dimanapun di tubuh kita. Bisa di kulit, saluran cerna, atau bahkan di paru-paru. Nah, ini tergantung dari lokasi terpaparnya zat toksikan di dalam tubuh kita. Nah, ada istilah efek zat kimia. Efek zat kimia itu tergantung dari kadar toksikan yang berada di organ sasaran. Nah, kadar toksikan itu pun bergantung dari dosis. Jadi, berapa kadarnya gitu ya, dosisnya di dalam tubuh kita sehingga menjadikan zat tersebut beracun di dalam tubuh kita. Kemudian derajat absorpsinya, kemudian bagaimana mekanisme distribusinya ya, bagaimana pendistribusian di dalam tubuh dan juga pengikatan di dalam tubuh kita dan juga bagaimana proses ekskresinya di dalam tubuh itu sangat tergantung itu sangat mempengaruhi kadar toksikan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian di dalam tubuh, toksikan akan melewati yang namanya membran sel, di mana membran sel ini terdiri dari lapisan biomolekuler yang dibentuk oleh molekul lipid dan juga molekul protein. Inilah yang akan dilewati oleh toksikan selama melalui proses absorpsi di dalam tubuh. Nah, ini adalah gambar struktur membran sel yang dilewati ketika melalui proses absorpsi. Ini adalah lapisan lipid yang terdiri dari ada molekul protein, kemudian ada karbohidrat ya. Ini ada rantai karbohidrat di sini. Nah, ini adalah ya lapisan-lapisan yang dilalui oleh toksikan ketika melalui proses absorpsi. Mari kita bahas mengenai absorpsi saluran cerna. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, absorpsi itu sebagian besar terjadi di dalam usus kita. Namun ada beberapa di bagian organ lainnya, salah satunya yaitu di bagian lambung. Nah, absorpsi itu sendiri itu bisa terjadi secara sendiri, artinya zat toksikan secara tunggal ataupun dapat bersama makanan dan minuman yang sedang dicerna. Atau dapat juga terjadi di seluruh saluran cerna. Saluran cerna kita kan mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, ada usus halus, ada usus besar. Bisa saja terjadi di semua saluran tersebut atau ya hanya terjadi di beberapa saluran saja. Nah, untuk toksikan yang diserap di lambung itu biasanya untuk zat-zat yang bersifat asam lemah yang mudah diserap di sana. Nah, bagaimana dengan usus? Usus itu pH-nya itu lebih basa ya dibandingkan lambung tadi yang asam. Maka yang diserap di usus itu adalah zat-zat yang basa lemah, itu lebih mudah diserap di bagian usus. Nah, absorpsi di usus ini tergantung dari lamanya waktu kontak dan luasnya daerah permukaan fili dan mikrofili di usus. Jadi di usus kita itu kan ada fili dan mikrofili. Jadi tergantung luas daerah permukaan fili dan mikrofilinya yang ada di usus. Itu akan mempengaruhi dari kadar zat toksikan yang dapat diserap melalui usus. Selanjutnya absorpsi di saluran nafas. Saluran nafas kita itu adanya paru-paru ya, bisa jadi absorpsinya bisa saja di alveoli paru. Nah, ini yang diserap di saluran nafas itu adalah zat-zat yang dalam bentuk gas. Bisa karbon monoksida, oksigen nitrogen, belerang oksiga dan juga cairan seperti benzen dan juga karbon tetraklorida. Nah, ini juga untuk toksikan-toksikan yang diserapnya di saluran nafas juga tergantung pada permukaan alveoli dan juga kecepatan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita.
gitu. Kemudian tergantung juga dengan daya larut gas dalam darah. Terus ukuran partikel juga ya. Kalau ukuran partikelnya itu lebih dari 10 itu tidak masuk saluran nafas. Nah, jika ukuran partikelnya lebih kecil yaitu 0,01 ini lebih mungkin terbuang ketika menghembuskan nafas. Gitu. Jadi kemungkinan yang tertahan di saluran nafas ya di antara ini gitu angkanya. Coba kita lihat saluran nafas mulai dari hidung, kemudian ada bisa melalui rongga mulut juga bisa, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan di sini ada diafragma, ya, otot yang ada di paru-paru. Nah, ini alveolus yang seperti anggur. Ya, inilah saluran pernafasan kita, anatominya. Selanjutnya kita bahas mengenai absorpsi kulit. Jadi kulit itu sifatnya adalah impermeable, jadi tidak dapat ditembus oleh cairan atau air. Jadi ini merupakan barrier yang baik untuk melindungi organisme dari lingkungan. Nah, namun ada beberapa zat kimia justru dapat diserap oleh kulit dalam jumlah yang banyak dan menimbulkan efek sistemik. Nah, penyerapannya itu bisa melewati folikel rambut, sel kelenjar keringat, dan juga kelenjar sebase, abase ya. Ini adalah struktur anatomi dari kulit kita ya. Terdiri dari bagian epidermis, dermis, dan subkutan. Ini bagian dermis, lapisan yang paling atas. Dan kemudian bagian dermis. Di sini ada muskel, otot. Kemudian ada kelenjar. Di sini ada kelenjar. Kemudian folikel-folikel rambut ada di sini. Dan juga di bagian subkutan ini ada kelenjar jaringan lemak, ada arteri, ada vena ya, pembuluh darah ada di sini. Jadi toksikan itu dapat melalui membran atau proses absorpsinya itu dapat menggunakan 4 mekanisme ini. Yang pertama difusi pasif, kemudian filtrasi, bisa juga transport karier dan juga endositosis. Untuk difusi pasif ini merupakan mekanisme yang banyak dilalui oleh sebagian besar toksikan. Namun laju penetrasinya itu bergantung pada daya larutnya dalam lipid atau dalam lemak. Karena tubuh kita itu banyak terdiri dari lemak ya. Jadi ini paling sering terjadi. Kemudian secara filtrasi ini dapat melalui pori-pori membran. Selanjutnya transport karier ini merupakan kompleks zat kimia dan karier atau pembawa. Kemudian reaksi mekanisme endositosis ini adalah pencaplokan oleh sel. Selanjutnya adalah proses distribusi. Jadi ketika zat toksikan itu sudah melalui tahap absorpsi, maka toksikan itu akan masuk ke peredaran darah kita. Nah, kemudian zat akan terdistribusi cepat ke seluruh tubuh, terbawa oleh aliran darah. Distribusi pada setiap jaringan ini tergantung dari aliran darah tadi ya di tiap-tiap jaringan tersebut. Mudah atau tidaknya melewati membran jaringan, kemudian afinitas jaringan terhadap zatnya itu seperti apa. Itu sangat mempengaruhi proses distribusi. Dan juga pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan itu mempengaruhi tingginya kadar zat kimia pada jaringan. Jadi semakin tinggi afinitasnya atau ikatannya, itu kadar zat kimia pada jaringan tersebut akan semakin tinggi. Jika terjadi ikatannya itu berupa ikatan kovalen, itu sifatnya tidak reversible atau irreversible. Namun jika ikatannya itu non kovalen, itu sifatnya reversible. Ya, ini yang paling umum terjadi. Sebagian besar senyawa ini terikat dengan albumin, itu sifatnya reversible. Nah, selanjutnya distribusi di sini juga dipengaruhi oleh hati dan ginjal yang memiliki kapasitas tinggi untuk mengikat zat-zat kimia. Hal ini akan berhubungan dengan fungsi metabolik dan ekskretorik, di mana yang kita ketahui metabolik terjadi atau metabolisme yaitu terjadi di hati, kemudian ekskresi itu pada umumnya terjadi di ginjal, gitu. Nah, jaringan lemak juga merupakan tempat penyimpanan zat yang lipofilik. Lipofilik ini artinya zat yang larut dalam lemak, ya. Oleh karena itu dapat tersimpan di jaringan lemak, gitu.
Sedangkan tulang ini tempat penimbunan untuk toksikan seperti fluorida, timbal, strontium. Nah, ini biasanya tersimpan atau tertimbun di dalam tulang. Kemudian tahap ekskresi. Untuk tahap ekskresi ini artinya pengeluaran zat toksikan dari dalam tubuh kita. Nah, zat yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu dapat berbentuk asalnya ataupun menjadi metabolitnya. Jalurnya itu untuk ekskresi bisa urin, kemudian bisa hati atau empedu, kemudian paru-paru, kemudian kelingat, ataupun melalui ASI atau air susu ibu. Kalau melalui urin, ini zat toksikan akan melewati filtrasi glomerulus, kemudian difusi tubuler, dan sekresi tubuler. Jika melalui hati, ini adalah toksikan yang polaritasnya tinggi. Konjugat terikat pada protein plasma senyawa dengan berat molekulnya lebih dari 300. Nah, setelah diempedu itu tidak akan diserap kembali, artinya tidak melalui tahap reabsorpsi. Dan ini akan dikeluarkan melalui feses. Kecuali beberapa zat yang dihidrolisis flora usus, misalnya konjugat glucuronid gitu. Nah, kalau ekskresinya melalui paru-paru, ini untuk zat-zat yang sifatnya gas. Ya, jadi zat berbentuk gas pada suhu tubuh dan cairan yang mudah menguap, ini akan diekskresikan melalui paru-paru. Nah, kalau yang diekskresikan melalui kulit, ini terbatas pada toksikan non-ion yang larut dalam lipid. Nah, yang melalui ASI ini biasanya terjadi mekanismenya itu difusinya secara sederhana. Ini adalah tahap ekskresi, udah tahap akhir ya. Tadi ada absorpsi, kemudian distribusi, metabolismenya di hati, kemudian diekskresikan. Ini adalah organ ginjal kita, ini struktur anatominya ya. Jadi bagian-bagian ginjal ada nefron, kemudian ini ada tempat masuknya darah kotor, ini darah bersih keluar dari sini. Kemudian di sini setelah melalui tahap filtrasi glomerulus, nanti zat tersebut akan diekskresikan dalam bentuk urin melalui saluran ini. Tuh. Ini bagian, jika diperbesar ya bagian ini seperti ini bentuknya. Nah, ini kita lihat ada yang seperti jaring-jaring, ini adalah glomerulus. Di bagian dari sini ada lengkung Henle. Ya, ini contohnya diambil sebuah nefron yang ini ya. Jika diperbesar, kemudian ini ada tubulus, di tempat urin keluar atau ke sini. Itu ya. Ini adalah organ hati kita. Ini hati, empedu. Ya. Ini empedu. Ini hati ada lobus kanan, kiri ya. Ini pankreas, ini saluran empedu dan ini empedunya. Ini yang berperan juga nanti dalam tahap kalau hati metabolisme dan juga ada beberapa zat yang diekskresikan melalui tahapan organ hati ini dan empedu ya. Dalam bentuk feses nanti hasil akhirnya. Nah, ini ya, ini juga bagian dari hati jika diperbesar tadi, seperti ini. Ya, tadi kita sudah membahas dari mulai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari zat-zat toksikan. Mari kita lanjutkan, yaitu mengenai pembahasan biotransformasi toksikan. Jadi biotransformasi itu merupakan suatu proses mengubah senyawa asal menjadi metabolit, kemudian menjadi konjugat. Banyak senyawa toksikan mengalami biotransformasi, transformasi metabolik di dalam tubuh. Ya, bisa terjadi di organ hati, paru-paru, lambung, usus, kulit, dan juga ginjal. Nah, metabolit dan konjugat itu biasanya bersifat lebih polar atau larut dalam air. Tadi kan sebagian besarnya itu larut dalam lemak ya, lipofilik gitu. Jadi setelah melalui proses biotransformasi, maka sifat dari metabolit dan konjugatnya itu lebih polar atau hidrofil. Nah, ini terjadi juga mekanisme detoksifikasi di sini.
Atau juga ada kasus tertentu, jadi metabolit dapat lebih toksik atau dapat lebih aktif gitu ya efeknya di dalam tubuh daripada senyawa asalnya. Ini dikenal dengan istilah bioaktivasi. Jadi keaktifan atau efeknya itu meningkat daripada zat sebelumnya. Nah, bahaya dari toksikan ini berbeda antar individu, itu tergantung dari kondisi fisiologis dari individu tersebut, kemudian usia juga mempengaruhi karena kan terjadi juga ya penurunan fungsi dari organ-organ tubuh seperti hati, jantung, kemudian ginjal itu akan mempengaruhi dari efek toksikan ini. Kemudian jenis kelamin itu ada kaitannya juga dengan hormon dan juga sebagainya. Biotransformasi atau dikenal dengan istilah metabolisme ya. Ini dibagi ke dalam dua jenis utama, ada reaksi fase 1 dan fase 2. Reaksi fase 1 ini melibatkan oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Ini reaksinya untuk fase 1. Untuk fase 2 reaksinya yaitu produksi senyawanya melalui konjugasi toksikan atau metabolitnya dengan suatu metabolit yang endogen. Ini kita ambil kesimpulan. Ada reaksi degradasi untuk fase 1 terdiri dari oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Kemudian fase 2 disebut reaksi konjugasi, terdiri dari pembentukan glukoronit, konjugasi sulfat, metilasi, asetilasi, pembentukan epoksit, N-hidroksilasi, dan juga radikal bebas. Nah, kita bahas dulu yang oksidasi. Untuk oksidasi ini dipengaruhi oleh enzim yang mengkatalisnya, yaitu enzim sitokrom P450 ini terdapat di dalam hati. Kemudian ada NADPH sitokrom P450, mikrosomal mixed function oksidase, dan juga oksireduktase. Nah, kemudian ada juga oksidasi mikrosom, ini terdiri dari oksidasi alifatik, hidroksilasi aromatik, epoksidasi, deaminasi oksidasi, N-dealkilasi, O-dealkilasi, dan S-dealkilasi. Kemudian ada oksidasi non-mikrosom, tadi mikrosom ya, ini non-mikrosom. Terdiri dari oksidasi amin, dehidrogenasi alkohol, dan juga aldehid. Itu untuk proses oksidasi. Nah, selanjutnya reduksi, ada reduksi mikrosom dan non-mikrosom, sama seperti yang oksidasi. Untuk yang mikrosom terdiri dari reduksi nitro dan juga reduksi azo. Untuk reduksi non-mikrosom ada reaksi balik alkohol dehidrogenase. Selanjutnya proses hidrolisis. Nah, banyak juga toksikan yang mengandung ikatan jenis ester dan dapat dihidrolisis. Karena jaringan mamalia ini mengandung banyak esterase dan amidase non-spesifik yang berperan dalam hidrolisis. Jadi makanya mekanisme ini sering terjadi. Kemudian pembentukan glukoronit. Ini enzim yang berperan adalah UDP glukoronil transferase dan koenzimnya. Kemudian senyawa yang membentuk konjugat dengan glukoronoid ini alkohol alifatik dan aromatik, asam-asam karboksilat, senyawa sulfidril, dan juga senyawa amin. Selanjutnya konjugasi sulfat. Ini reaksi dikatalis oleh sulfotransferase, itu dapat ditemukan di hati, di ginjal, dan juga di usus. Kelompok fungsional transferase sulfat, transfer sulfat ada fenol, ada alkohol alifatik, dan juga aromatik. Untuk reaksi metilasi, ini dikatalis oleh metiltransferase. Untuk asetilasi, transfer gugus asetil ke amin aromatik primer, hidrazid, sulfonamid amin alifatik, enzim N-asetil transferase. Untuk konjugasi asam amino, ini ada asam karboksilat aromatik, asam arilasetat, dan juga asam akrilat. Kemudian substitusi aril, konjugat dengan asam-asam amino, glisin, dan glutamin. Selanjutnya konjugasi glutation. Yang berperan di sini ada glutation S transferase, kemudian konjugat glutation toksikan, ya. Nah, tadi ada bioaktivasi ya istilahnya, jadi lebih aktif efektivitasnya daripada
reaksinya itu lebih aktif daripada senyawa atau zat sebelumnya gitu. Senyawa tertentu yang stabil ini dapat diubah menjadi metabolit yang reaktif secara kimia. Nah, ini juga dikatalis oleh sistem monooksigenase, bergantung juga oleh sitokrom P450. Mungkin pada zat-zat yang diaktifasi ini diperlukan reaksi fase 1 dan fase 2. Pembentukan epoksit, N-hidroksilasi, radikal bebas, dan juga pembentukan superoksida. Ini adalah epoksit ya. Jadi senyawa aromatik itu diubah menjadi epoksit oleh mikrosomal mixed function oksigenase system. Ini contoh zatnya ada bromobenzen, aflatoksin B1, olefin, trikloroetilen. Selanjutnya, bioaktivasi terjadi di hati dan metabolit reaktif yang dihasilkan menyebabkan toksisitas, kemudian pengikatan kovalen dengan makromolekul dalam jaringan, nekrosis, dan juga dapat menyebabkan kanker. Karena lebih reaktif gitu ya efeknya di bioaktivasi. Kemudian N-hidroksilasi ini disebabkan oleh enzim mikrosom di berbagai jaringan. Ada N-hidroksilasi berbagai zat kimia. Kemudian contoh metabolit N-hidroksi ini metabolit asetaminofen, kemudian 2-AAF, uretan, ini ikatannya yaitu ikatan kovalen, ini juga bisa menyebabkan kanker atau nekrosis. Contoh lainnya ada amin aromatik, kemudian mengalami dihemolisis dan hemoglobinemia. Jadi ada senyawa radikal bebas, terus senyawa tertentu ini mengandung halogen, mengalami metabolisme itu akan menghasilkan radikal bebas. Contohnya ada karbon tetraklorida, ini hasilnya radikal triklorometil, kemudian peroksidasi lemak tak jenuh. Ini dapat menyebabkan gangguan berbagai komponen sel. Ini untuk yang sifatnya tadi bioaktivasi ya. Setelah mengalami biotransformasi. Nah, sekian penjelasan dari pertemuan kedua ini yang dibahas yaitu tadi ada absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan juga ekskresi. Jadi tidak hanya obat ya yang melalui tahapan ATME, toksikan pun itu melalui tahapan ATME karena toksikan itu juga berasal dari suatu zat ya, bisa ya zat kimia yang ada yang masuk dari luar gitu. Itu akan melalui tahapan itu juga gitu. Baiklah, sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.